A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Hari ini kita ketemu lagi, silaturahim lagi di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Di SMK kali ini abang kakak ayah bunda semuanya belajar dari kisah Habil dan Qabil. Walaupun keduanya sama-sama berkurban, tapi Habil diterima kurbannya sedangkan Qabil tidak. Kenapa begitu? Karena Habil berkurban dengan kurban yang terbaik, sedangkan Habil adalah kurban seadanya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Dalam Islamnya bang kakak, dia tiga hal yang akan selalu saling terhubung. Ada jasadiyah, badan, ada maliyah, mal, harta, ada qalbiyah atau hati. Jadi badan, harta, hati, inilah perjuangan kita sampai mati gitu. Jadi Islam bukan cuma ibadah fisik, bukan cuma ibadah harta. Misalnya gini, saya sih nyumbang ya gitu, terus nanti hatinya kotor, hatinya ngerasa lebih baik, tidak ada masalah. Enggak. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Inilah yang kenapa kita perlu belajar tiap hari tuh Bang Kakak, karena mungkin ada hal yang kita tidak bisa kontrol semudah mungkin kita kontrol badan. Ada kontrol yang kita tidak semudah kontrol harta. Kalau misalnya harta kan mobile banking, misalnya kita pinjam mata lah 1,5 juta dengan 15 juta itu kan bedanya cuma 0 di belakangnya kan. Tapi hati ini Masya Allah, tabarakallah. Maka tadi saya kepikir gara-gara ngomong 0 itu 1 juta itu jadi 10 juta gara-gara tambah 0 di belakangnya. Tambah lagi 0 belakangnya jadi 100 juta, tambah lagi 0 belakangnya jadi 1 miliar. 0 di belakang itu akan ada artinya kalau ada 1 di depannya. Tapi kalau 0 di depan 1, 0,00, dia tidak jadi punya value yang berarti gitu. Nah ini ya mungkin ada yang bilang cocokologi atau apa ya. Jadi abang kakak, kalau satunya Allah, maka apapun atau sekecil apapun amal soleh yang di belakang itu jadi berarti. Saya pun menyadari sesadar-sadarnya gitu ya abang kakak, betapa liarnya hati ini, berubah-ubah pagi, siang, sore, malam. Ini yang kita juga takutkan, antara kita mengaku bertuhan dengan benar-benar diakui sebagai hambanya Tuhan, hambanya Allah. Kita diakui sebagai orang beriman atau mengaku-ngaku sebagai orang beriman. Ujiannya tidak habis-habis dan terus diuji. Semoga Allah ampunkan segala dosa salah khilaf kita mengatakan. Nah, balik lagi tadi ayatnya di Al-Hajj ayat 22, wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Ya kan? Maka sebutlah nama-nama Allah di dalamnya, dan pada saat kamu akan menyembelihnya pada saat itu dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Apabila telah rebah mati, makanlah sebagiannya, dan beri makanlah orang-orang yang merasa cukup. Al-Qani wal Mu'tar. Ternyata Al-Qani, orang yang merasa cukup, itu disuruh kasih sama Allah dengan apa yang ada padanya, dan orang-orang yang meminta juga, yang membutuhkan, jelas-jelas membutuhkannya. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Nah, abang kakak, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Ada kalimat di sini, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi memang Idul Adha ini bagian dari syiar, bagian dari campaign, bagian dari kita mensyiarkan, mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin itu bagi-bagi daging, bagi-bagi kebahagiaan. Mungkin ya, bagi kita daging itu hal biasa, tapi ternyata sebagian orang tuh makan daging itu barang mahal Bang Kakak. Saya dengar cerita kayak guru ngaji kampung, tukang gali kubur itu, mereka selama lama itu ngajar ngaji tidak pernah dapat daging. Tanya kenapa tidak minta, tidak berani, malu dan segala macam. Masya Allah ya, orang-orang yang Al-Qani ini Al-Qani'ah wal Mu'tar. Oke, kita geser ke esensinya. Kurban itu bukan tentang daging atau darah, tapi ketakwaan.
Ingat ya cerita Habil dan Qabil. Saya tidak cerita tentang Nabi Ibrahim sama Ismail karena sudah banyak yang membahas Ibrahim dan Ismail. Tapi ada pembahasan tentang Qabil dan Habil. Qabil tidak diterima, Habil itu diterima. Karena kita juga tidak bisa mengakak bandingkan, oh sapi aku besar, aku lebih ikhlas, kau sapi kau jelek, sapi kau kecil, kau berarti tidak ikhlas. Tidak bisa gitu juga, karena ini bukan dimensi mata abang kakak, ini dimensi ketakwaan. Bisa kurban sapi 1 ekor, ya, dengan sapi belah 7, tentu levelnya beda-beda. Maka Allah bilang, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah sakharaha lahukum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Nah, inilah yang kemarin saya bilang cuma satu setahu saya ayat Quran yang bercerita tentang wa basyiril muhsinin. Sampaikan berita bahagia kepada orang-orang yang berbuat baik. Kok ayatnya basyiril muhsinin? Secara kalimat tuh tidak familiar. Di mana-mana kita sering dengar wa basyiril mu'minin. Sampaikan berita bahagia buat orang-orang beriman. Nah, maka Bang Kakak, di ayat ini basyiril muhsinin itu kan tangganya udah paling tinggi ya. Dari Anas naik kepada muslim, dari muslim naik kepada mukmin beriman, habis mukmin naik bertakwa, sampai bertakwa naik lagi ke level selanjutnya yaitu muhsinin. Nah, orang ihsan ini kan kalau bahasa Qur'annya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Merasa diawasi oleh Allah. Ini lisannya ya mudah Bang Kakak. Prakteknya ini Masya Allah. Karena baik di tempat banyak orang tuh enak Bang Kakak. Baik saat sepi nih ya Allah Rabbi. Makanya saya pun pribadi ya di usia-usia kayak gini nih, bukan egois ya Bang Kakak ya, tapi memang kita sendiri ya Bang Kakak. Apalagi kemarin dengar Ustadz Yahya Waloni ya meninggal, saya pernah ketemu beliau, ngobrol, dengarkan tausiahnya, dan beliau ikut membersamai dakwah di Munzalan itu di awal-awal dulu 2014 2015 itu nyuper sendiri ya. Masya Allah tabarakallah, Ustadz Yahya itu Allah tunjukkan kepada kita betapa mulianya gitu, meninggalnya hari Jumat lagi khutbah Idul Adha. Ya Allah Rabbi, kan tuh gak bisa disetting ya Bang Kakak ya. Kalau syuting film atau syuting bikin konten tuh bisa diulang-ulang gitu. Ini kematian ini mutlak ketetapan Allah, mutlak itu takdir Allah. Beliau tadinya pendeta, kemudian masuk Islam, mendakwahkan Islam di Indonesia ini, dan Allah tutup akhir hayatnya itu dengan sangat keren gitu. Ya Allah, cemburu sekali gitu ya. Saya pun kebayang, semoga Allah izinkan dan minta sama Allah meninggalnya pas habis ngisi SMK gitu, atau subuh-subuh kayak gini. Jadi berapa hari ini saya ngerenung gitu ya. Ya gimana matinya kita gitu. Tadi malam ngobrol sama anak saya Kak Iya, juga bilang, Kak Iya, ayah aku enggak tahu nak meninggalnya kapan. Terus Kak Iya tadi malam cerita tentang kawannya beliau tuh meninggal gitu. Temannya Kak Iya itu di Mesir baru lagi belajar, masih muda, umurnya 20-an, meninggal dunia. Jadi teman dekat Kak Iya, sering bantu anak-anak Palestina ceritanya tuh, terus sering ikut-ikut kegiatan, terus kenal sama Munzalan. Dia bilang nanti kalau ke Indonesia kakak mau ikut silaturahim dan mau ikut gerakan infak beras. Ternyata belum sampai Indonesia sudah meninggal. Nah kan yang Idul Adha meninggalnya lagi di Mesir, lagi nuntut ilmu. Orang tuanya insya Allah dapat golden ticket gitu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi kemarin hari Jumat itu ada 2 orang yang meninggal. Yang itu saya yang satu kenal, yang satu kenal lewat anak saya. Itu bikin saya lumayan kayak shock gitu. Umur segini nih Bang, kalau dengar meninggal tuh beda gitu. Kalau umur kayak Saddam kita ini mungkin masih santai lah, masih panjang kayaknya. Saya tadi malam tuh tidur tuh, bangun dah aku subuh besok ya gitu. Agak ngeri sedap. Jadi makanya abang kakak
Emak kawan saya juga Ayaman meninggal hari raya Idul Adha kemarin. Ya Allah, cemburunya gitu ya sama orang-orang yang Allah pilih wafatnya tuh husnul khatimah. Maka kematian-kematian yang indah seperti itu tuh harus bikin kita muhasabah, introspeksi, koreksi diri. Dan mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang bikin kita tambah semangat, tambah dekat. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa pakai mic? Biar dengar semua ya. Musik dari matikan. Jadi abang kakak yang baik rahmati Allah, kematian itu juga tergantung tingkat ketakwaan seseorang, dan kita tidak bisa menilai apapun yang orang lakukan berdasarkan kacamata kita gitu ya. Dia itu mutlak kacamatanya Allah, dan Allah lah yang paling tahu apa amalan-amalan orang itu. Teman saya juga meninggal kemarin, kayak masya Allah, indah sekali ya gitu. Hari Jumat Idul Adha meninggal tuh. Makanya tadi ada orang saya ajak, bang ikut sama-sama saya. Nggak, emang saya mau merenung. Wah udah, kalau udah kayak gitu tuh dia mau vibe subuh, dia mau lihat kiri kanan tuh sambil. Ya saya terus terang ngomong ya, tadi malam itu tadi malam itu saya pas mau tidur tuh sempat terpikir gitu, bangun nggak aku subuh besok ya gitu. Bangun nggak tuh bukan bangun ini ya, bukan bangun sholat subuh, bukan, masih dikasih kesempatan hidup enggak gitu. Tadi malam tuh kan baca-baca doa ini loh, doa Rasulullah itu, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Nah ini ada lagi Kiai Haji Syafi'i Misbah Ahmad, wafat kemarin di Mekah Yaman. Ya Allah indahnya Mekah, hari Jumat Idul Adha, lagi haji berarti kan. Aduh ya Allah, orang-orang ini bikin cemburu. Maka tadi pagi saya pas bangun tuh, alhamdulillah. Maka kata kunci hari ini abang kakak, kan tadi kita udah belajar tentang BHH kan. Jadi ada kita pakai bahasa Arabnya dulu. Jasadiyah apa? Jasadiyatun. Maliyah, harta, badan, harta. Qalbiyah, maliyatun, qalbiyatun. Hati. Dia tak pernah bisa terputus. Bapak mertua aku juga wafat kemarin hari Jumat. Ya Allah, banyak rupanya meninggal kemarin ya. Cemburu sekali loh bang kakak. Jasadiyah, maliyah, qalbiyah. Tidak boleh ya minta mati sama Allah ya. Lalu kita juga tidak boleh bunuh diri gitu. Makanya usikum wa nafsi bitaqwallah, jasadiyah, maliyah, qalbiyah kita ini harus saling terkonek. Nah, apa doanya? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Al hayatu ziyadatan lana fi kulli khair. Ini penggalan doa dari doanya Rasulullah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Saya menerjemahkan aja biar gampang ya. Kehidupan sama dengan tambahan kebaikan. Jadi kalau abang kakak hari ini dihidupkan lagi, itu jadikan sebagai tambahan kebaikan. Tetangga saya pendiam, sosialnya dengan masyarakat rajin jamaah ke masjid. Paginya sampai menjelang waktu sholat Jumat kerja bakti. Mau mandi persiapan sholat Jumat dalam keadaan sehat. Tak lama kemudian meninggal. Sungguh indah kematiannya, tidak merepotkan keluarga, dalam keadaan niat baik menjalankan ibadah sholat Jumat. Sungguh iri dengan kematiannya. Jadi ini
Nanti orang tebak-tebak nih, ayaman ngapa nih, ayaman ngapa. Lagi kerenung kematian sama kakak. Ini mata nih, tadi malam tuh sedih gitu ya. Ya Allah, orang-orang meninggalnya senyaman itu gitu loh. Lagi khutbah, meninggal tuh, Allah. Itulah dunianya kan, dunia public speaking gitu loh. Dia berapi-rapi semangat sekali kalau di public speaking. Ustadz Yahya Waloni, saya kan kenal, soalnya bukan kenal setahun 2 tahun, lama sekali. Munzalan itu salah satunya lewat wasilah beliau. Kami keliling-keliling Kalbar itu mengenalkan dakwah masjid itu sama beliau. Safar sama-sama 3 hari, 4 hari, kadang seminggu keliling-keliling Kalbar, bawa buku, beliau cerita tentang keindahan Islam. Islam itu benar gitu. Dan tidak ada takutnya memang orang ini, berani sekali. Nah, maka 2 poin pagi hari ini Abang Kakak. Allah maj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kemarin juga saudara saya meninggal waktu lagi masak goreng tahu. Masya Allah. Masya Allah. Ayaman, di balik Idul Adha, apakah benar kita dianjurkan untuk mengorbankan rasa kepemilikan terhadap dunia? Iya, kita bukan cuma mengorbankan sapi sebenarnya. Ada sifat-sifat rakus, sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Ya, dunia ini Abang Kakak dititipkan Allah untuk kita kembalikan lagi kepada pemilik aslinya gitu. Karena sebenarnya Allah pun tidak perlu sedekah kita kan. Makanya bukan you are what you have, tapi you are what you give. Engkau adalah apa yang kau berikan. Ya, kita lanjut ya. Allah majal hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rohatan lana, tuh situ ya, min kulli syarrin. Al maut itu rohatan lana min kulli syarrin. Jadikanlah wafat. Kalau tadi kehidupan sama dengan tambahan kebaikan, hari ini poin pentingnya wafat adalah istirahat dari maksiat. Nah, kebayang ya Bang Kakak ya, kalau setiap orang punya prinsip kayak gini, kehidupan sama dengan tambahan kebaikan. Apa? Jadi begitu bangun tidur, ya Allah, kau bangunkan saya hari ini, kebaikan apa yang aku bisa lakukan? Atau lebih halus lagi doanya, ya Allah, izinkan aku menambah lagi kebaikan hari ini. Karena menurut perenungan saya, Abang Kakak boleh setuju boleh tidak, kebaikan itu pun izin Allah Abang Kakak. Karena banyak loh orang-orang yang tidak diizinkan Allah berbuat baik pun ada. Depan mata kebaikannya tuh. Tapi ya Allah tidak izinkan gitu. Banyak kan orang yang terpampang kebaikan depan matanya, ada amal soleh depan, tapi tidak diizinkan Allah. Padahal kebaikan itu depan mata. Tapi sebaliknya, ada orang yang sudah jauh dengan maksiat, jauh sekali, tapi itu sampai dia ke maksiat itu. Misalnya nih, ada seorang laki-laki yang lagi pacaran, ceweknya tuh di Ambawang gitu. Dari sini ke Ambawang kan lumayan jauh ya, mutar. Tapi karena niatnya mau berzina, bela-bela dia pesan Grab, pesan ini, udah dikondisikan. Pas lagi sepi kan, sepi bang, cepat bang, sini bang. Namanya orang mau berzina, nih makanya jomblo-jomblo nih, hati-hati kita ya. Bukan cuma jomblo, sudah nikah pun masih gak banyak gatal-gatal ya. Ya Sadam. Jadi, ayo ulang. Ya Allah, jadikanlah kehidupan sebagai tambahan kebaikan. Dan wafat sebagai istirahat dari maksiat. Jadi 2 poin ini yang Ayman mau sampaikan. Karena pagi ini kita akan menyembelih hewan kurban, amanah dari abang, kakak, ayah, bunda semuanya. Jadi Ayman izin SMK-nya nih balik awal di Masjid Al-Kaf Ibnu Abbas.
Ini titipan amanah dari abang kakak ayah bunda semuanya. Insya Allah nanti kawan-kawan akan melaporkannya. Semoga Allah terima amal soleh kita, sebagaimana Allah menerima amal solehnya Nabi Ibrahim, Allah menerima amal solehnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana juga Allah menerima kurbannya Habil, ya. Maka buat abang-abang kakak-kakak yang masih belum pasang niat, ya, insya Allah sampai, ya, insya Allah sampai niatnya masih ada hari ini, besok, lusa, masih ada 3 hari ya kakak. Ayo kurban. Bukan tentang saya tahun depan lah, masalahnya belum tentu sampai. Ya siapa yang jamin kita masih hidup tahun depan gitu? Saya sih masih muda. Emang malaikat maut kalau nih mau anak muda di skip gitu? Masih muda nih, skip aja. Enggak kan? Ya kita sama-sama bang kakak. Jadi tadi kan BHH ya. Jadi ada 5 poin. Ibadah badan, harta, hati. 3 ini jadi 1, 3 in 1, sinkron dia, collapse 3 ini. Bagaimana menjadikan mauta rohatan lana min kulli syarrin, kematian sebagai istirahat dari maksiat, wal hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, sedangkan kehidupan adalah tambahan kebaikan. Jadi maafkan juga hari ini Ayaman tidak bisa lama abang kakak, karena ini udah siap-siap. Tadi abang kakak mungkin dengar suara sapinya udah teriak-teriak, kapan kami dieksekusi gitu lah kira-kira mungkin ya. Ya kan, dia udah minta dieksekusi itu. Nah insya Allah hari ini yang eksekusi kawan-kawan di sini, teman-teman di Masjid KWP, Kawasan Wakaf Produktif Munzalan Ibnu Abbas. Insya Allah bang kakak, semoga salam Idul Adha dari yang di Malaysia ya, di mana-mana semuanya, semoga Allah jaga, Allah lindungi. Mohon doa. Kami di Masjid Kapal Munzalan baru hari ini menyembelih hewan kurban, amanah dari abang kakak. Insya Allah yang pagi ini di sini ada berapa sapi? 16 ekor sapi. Kemudian kambingnya 109 ekor kambing. Ya, ada sapinya tadi 16 dan kambingnya ada 109 ekor. Doakan abang kakak, semoga semuanya sehat, selamat. Sapinya juga jadi amal soleh yang diterima oleh Allah. Daging-dagingnya nanti didistribusikan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang baik, jadi mengantarkan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Nanti kalau abang kakak ada waktu, kasih rezeki sehat, main-main ke sini Idul Adha di Masjid Kapal Munzalan ya, biar bisa ngelihat kegiatan-kegiatan kita juga, bisa ngelihat. Jadi selama ini mungkin hanya transfer, saya mengundang abang kakak untuk datang, hadir, ikutlah nengok kegiatan kita di sini. Terima kasih banyak abang kakak, barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.